tiga penanya. Silakan. Oke, Ustazah Mirna satu, ada lagi? Ya. Oke. Bu Subrida ya. Bapak-bapak ada? Oh iya, kita kasih kesempatan bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Andika. Oke. Tiga penanya, silakan Ustazah Mirna pakai mic ya, Ustazah Mirna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina, Ustaz. Kajian tasawuf ini adalah kajian yang sangat menarik sebenarnya. Tapi tidak semua orang meminatinya. Sangat disayangkan ya Bu ya. Padahal tadi kalau kita lihat adalah begitu besar efek positif pada diri kita yang belajar tasawuf. Yang ingin menjadi pertanyaan saya hari ini, karena kita tidak mengamalkan tasawuf ini, maka banyak orang berilmu tapi tidak beramal. Andaikan dia mengamalkan tasawuf ini pada posisi dirinya, kita yakin dan percaya semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula adabnya. Tapi hari ini kita menyaksikan banyak orang berilmu tapi tidak beramal. Nah, jadi kira-kira apa kiat-kiat kita dalam memasukkan pembelajaran tasawuf ini? Kalau dulu zaman saya sekolah di kampung ya, pelajaran tasawuf ini seperti sifat 20 itu kan diajarkan setiap hari. Maka mungkin inilah yang akan mendarah daging bagi kita. Nah, sekarang ini kan rata-rata sekolah kita hampir-hampir mirip sekolah sekuler. Hampir tidak ada ilmu-ilmu tasawuf ini dimasukin. Mungkin termasuk di pondok-pondok pesantren yang modern. Kalau yang mungkin yang salah tadi masih lagi yang mengenal tasawuf tadi. Nah, ini mungkin kira-kira apa usaha kita agar kita melihat banyak nanti orang-orang yang lebih beradab dan tinggi ilmunya, tinggi pula adabnya. Pertanyaan saya yang kedua, nah saya kebetulan orang Rohul, dan saya hidup di tengah-tengah orang yang suluk. Bapak saya itu adalah salah satu mursyid dari suatu surau di Rembah sana. Alhamdulillah. Dan yang saya lihat dari keseharian dari kecil sampai sekarang ini, saya melihat orang-orang Sulu itu adalah kesederhanaan. Sampai-sampai ketika Sulu itu tidak boleh memakan makanan yang mewah, bahkan dikasih vegetarian gitu ya. Nah, ini kan tidak hanya sekedar itu sebenarnya makna dan maksudnya, tapi lebih tinggi dari itu tentu memiliki nilai yang sangat mendalam dalam kesederhanaan hidupnya orang-orang sufi. Nah, saya tanyakan oleh Ustaz tadi, kan tadi Ustaz tidak melarang kita jadi apapun, tapi bagaimana kita melatih kesederhanaan itu di dalam hidup kita, sementara kita kan tidak ada didikan-didikan suluk itu pada kelas-kelas kita yang untuk saat-saat ini yang di modern ini. Nah, ini mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ustaz. Mohon penjelasannya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ustaz, saya bertanya, ada beberapa materi yang Pak Ustaz sampaikan ke saya. Yang pertama itu mengenai hati. Sebenarnya siapa ada Pak mendengar kolbu. Saya membuat perbedaan antara
kedua, izin maaf saya ingin bertanya juga. Saya mungkin Pak, kalau dalam perspektif saya lebih senang, bukan saya berarti tidak setuju ya, lebih senang kalau kita berzikir itu siang. Karena pada sesudah kita sholat, mungkin ada yang ingin sholat dan mungkin tidak ingin terganggu ya dengan zikir yang dizaharkan. Izin maaf ya, mungkin ada sebab. Mungkin ada itu saja yang menjadi penasaran yang biasanya, terutama itu mengenai hati dan kolbu. Di mana ada hati, di mana ada kolbu, apakah kedua-dua itu berwujud atau tidak? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penanya ketiga ya. To the point ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz, kita boleh bersyukur, tapi kan saya lihat ada beberapa teman dia bersyukur, sedangkan dia punya keluarga, punya anak, dan anaknya itu tinggal begitu saja Pak Ustaz. Sedangkan itu kewajiban dia. Yang kedua juga kita punya guru kita kiai atau apa, tapi dia kalau meminta sesuatu kepada Allah, guru dipanggil, bukan Allah dipanggil. Guru bisa tadi bertanya, ayah, kan itu kayaknya sirik menurut saya Ustaz. Gimana penjelasan Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita coba untuk tidak tiga penanya. Yang pertama tadi Ustazah Mirna menanyakan tentang dia memberikan pembelajaran tentang tasawuf kepada sekolah atau masyarakat ya, pada remaja dan sebagainya. Kemudian pengalaman beliau di Rombul yang melihat ketika praktek suluk dilaksanakan ada semacam riadoh tidak memakan makanan yang hewani, tetapi lebih banyak makan nabati dan sebagainya ya. Ini apa maksudnya Bu ya? Kemudian dari pertanyaan Ustaz Pak Andika itu terkait dengan masalah perbedaan kolbu dan zikir, kemudian bagaimana agar zikir itu tidak perbedaan kolbu dan hati, maaf ya. Kemudian bagaimana agar zikir jangan tidak mengganggu orang yang sholat atau prakteknya tidak menyalahi situasi yang ada. Kemudian terkait yang pertanyaan ketiga tentang suluk, karena ada orang yang mempraktekkan suluk justru mengabaikan keluarga. Kemudian yang kedua, apakah tawasul melalui guru itu tidak akan mengarahkan jamaah pada kesyirikan? Mohon pencerahannya ya, silakan. Siap. Bismillah. Pertama Ustazah Wirna tentang trik gimana tasawuf itu tetap hidup di masyarakat agar orang makin belajar justru makin dekat dengan Allah. Dan kalau kita tengok tradisi ulama dulu itu ujung pengembaraan ilmu mereka itu tasawuf, ulama dahulu. Sehingga rata-rata para ulama itu dia berthariqah, rata-rata dia punya guru mursyid. Di Al-Azhar rata-rata guru Al-Azhar itu sekarang hidup sekarang, para ulama besar itu punya thariqah Syadziliyah, Naqsyabandiyah. Contoh yang datang ke sini, misal kemarin terakhir Syekh Ali Jumu'ah, beliau orang Syadziliyah. Dan banyak lagi ulama yang datang. Habib Umar juga punya thariqah. Rata-rata ulama besar yang datang ke Indonesia itu orang thariqah semua. Cuma mungkin kapasitas diundang ke Indonesia tidak bicara thariqah, tapi mereka orang thariqah. Maka tengok saja, mereka kemana-mana tulisnya ada tasbih. Ciri khas orang tasawuf itu diantaranya pengamat tasawuf itu tasbih. Karena mereka pengen sebentar atau selama mereka tidak sibuk dengan apapun itu dengan Allah. Maka diantaranya yang membuat mereka zikir itu tasbih. Bukan membuat zikir, tapi media memudahkan zikir itu dengan tasbih. Itu. Jadi dari dahulu tradisi ulama itu ujung sebuah pengembaraan ilmu itu tasawuf itu. Karena tasawuf itu bagaimana kita sampai kepada Allah. Maksud sampai pada Allah, bagaimana kita berbuat sesuai dengan Allah mau dan dapat ridha Allah. Kan hidup ini pengen itu. Yang kita cari ridha Allah. Yang kita cari bagaimana Allah merahmati kita. Orang tasawuf itu yang menjadi kejaran dia.
Sehingga para ulama, orang kenal dengan Allah. Karena kenal dengan Allah, dia cari bagaimana kenal dengan Allah itu ada buahnya. Caranya melalui tasawuf. Gitu. Orang gak kenal dengan Allah aja pengen kenal Allah, pengen sampai pada Allah, apalagi ulama yang kenal dengan Allah. Semua makhluk ini yang paling takut pada Allah ya ulama. Maka ulama karena mereka kenal sekali dengan Allah sehingga takut dengan Allah, berusaha agar setiap yang mereka buat sesuai dengan kemauan Allah. Maka dicarinya jalur untuk itu, tasawuf jalurnya. Begitu Bu. Sehingga tasawuf ini sebagian ada yang salah dalam mengamalkan sehingga punya citra negatif. Maka contoh tadi, ada yang bersuluk sementara sementara suami, anak ditinggal. Itu bukan suluknya yang salah, orang yang melakukan suluk yang salah. Mohon maaf, sama dengan kalau ada jemaah tabligh, kadang-kadang jemaah tabligh dikadukan. Suaminya pergi berdakwah mungkin 4 bulan, mungkin 1 bulan, 40 hari. Yang salah bukan dakwahnya, tapi personnya ketika dia berdakwah tidak menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Bukan dakwahnya, bukan tablighnya yang masalah, tapi personnya, orangnya tidak menyelesaikan apa yang mesti dia selesaikan, apa yang mesti prioritas dia prioritaskan. Masalahnya di situ. Sama dengan maulid, maulidnya nggak masalah. Kalau ada yang joget, kalau ada yang dangdutan, kalau ada yang mabuk, yang salah orang yang mabuk, orang yang jogetnya, bukan maulidnya yang salah. Begitu juga ketika kita ke masjid, hilang sendal atau hilang HP, hilang dompet, hilang barang kita di masjid, yang salah bukan sholat jamaah di masjidnya, bukan i'tikaf di masjidnya, yang salah pencopetnya sampai berani ke masjid mencuri juga. Gitu. Jadi yang salah bukan i'tikafnya, yang salah bukan sholat jamaahnya, yang salah itu saja, oknumnya saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasawuf ini kalau dihidupkan masyarakat, nikmat hidup kita. Hati tentram, bermuamalah baik, berhubungan dengan orang baik. Karena orang tasawuf itu sangat menjaga perasaan orang lain. Sangat menjaga. Sehingga bicara itu selalu berusaha bagaimana tak menyinggung perasaan orang. Berbuat itu berusaha tak menyinggung perasaan orang. Maka halus orang tasawuf itu. Hari ini karena kita agak jauh dari tasawuf, maka banyak orang yang komunikasinya tidak baik, bertindaknya tidak baik, kasar, kadang-kadang tidak pada tempatnya. Kenapa? Lepas yang halus tadi dari kita. Sehingga memang perlu dihidupkan lagi, Bu. Sehingga masjid-masjid, musola-musola didorong untuk mengadakan kajian. Ada yang tasawufnya, ada fikihnya, ada akidahnya, ada sirahnya, ada tafsirnya, ada hadis, ada tasawufnya. Karena tasawuf sekali lagi satu di antara 3 rukun dalam beragama. Ajarannya wahyu, mengamalkannya Rasul dan sahabat. Sudah itu gimana triknya? Sebenarnya Bu, tinggal kemauan kita semua. Masjid-masjid kan rata-rata kita jamaahnya. Jamaah biasanya memberikan masukan pengurus, kita buat pengajian. Atau sebagian pengurus masjid tinggal buat pengajiannya. Kalau ada di sini yang pengawas sekolah atau orang Dignas, tinggal masukkan ke kurikulum. Jadi barang itu. Masuk dia ke dalam kurikulum, masuk dalam pendidikan kita, masuk dalam pelajaran anak-anak kita. Jadi perlu Bu, tasawuf pertama cara pandangnya dibenarkan, ajarannya dibersihkan, sudah itu difamiliarkan ke masyarakat kembali. Caranya banyak, media sosial, kebijakan, pengajian, daurah, pelatihan seperti ini bagian dari itu. Yang kedua, dulu orang tasawuf itu makannya sederhana. Kadang-kadang tak makan daging, kadang-kadang tak makan, pokoknya yang hewani nggak makan. Kenapa? Sebenarnya makanan ini Bapak Ibu semuanya berpengaruh kepada kita. Apapun makanan berpengaruh. Contoh, makan daging-dagingan, syahwat tinggi. Kalau syahwat tinggi, itu payah dibawa untuk berzikir kepada Allah. Itu contoh. Makanya orang tasawuf itu makanannya berusaha yang membuat mereka itu dirinya terkondisi zahir dan batin mudah untuk dekat kepada Allah. Termasuk kenapa orang itu disuruh puasa, supaya kita ibu bapak nggak usah suluk saat puasa dan tidak puasa. Esok kan Senin nih, coba puasa besok Senin, sekarang nggak puasa. Bandingkan kondisi diri kita dalam taat, dalam beribadah, dalam berzikir dibanding saat tidak puasa, beda rasanya. Makanya masjid kita kalau Ramadan itu ramai, penuh. Orang sholat, orang zikir, orang i'tikaf itu penuh. Tapi luar Ramadan orangnya masih ada, tapi nggak lagi seperti Ramadan.
Kenapa? Suasana saat Ramadan, saat puasa berbeda dengan saat tidak puasa. Jadi makanan itu sebenarnya ada sirnya, Bu. Apa sirnya? Pengaruh kepada keadaan diri seseorang yang nanti memudahkan dia untuk berzikir. Bukan karena mereka sekedar sederhana. Karena kalau sekedar sederhana sangat sangat rendah cara berpikir kita. Enggak, tapi sederhana. Yang kedua, pengaruh kepada diri dalam berzikir. Nanti kalau orang kedokteran, saya yakin dia bisa mengkaji itu. Kenapa kita dianjurkan makan sayur, makan buah, kurang makan daging, kurang makan karbohidrat? Itu kan punya pengaruh semua. Karbohidrat misalnya contoh mudah, Bu. Makin banyak gula, makin banyak penyakit dalam badan kita. Contoh, dalam tasawuf, ulama kita dulu dia nggak ngikut ilmu gizi, nggak ikut ilmu kedokteran, tapi ngerti mana makanan yang akan membuat badan ini berat, yang membuat badan ini ngantuk, membuat badan ini malas, sehingga payah dibawa untuk berzikir. Itu sebenarnya, Bu. Sehingga nanti sekali tasawuf itu coba dikaji oleh kedokteran. Contoh, kenapa orang suluk nggak makan yang hewani? Apa pengaruh kepada diri orang kalau makan benda-benda seperti itu? Dari kedokteran coba tengok. Agar tasawuf ini jangan kira kitab kuning saja. Bisa dibuktikan ilmiah, tidak sekedar kitab kuning. Gitu, Bu. Sekali-sekali coba gitu, Bu. Biar orang masyarakat kampung itu kan keilmuannya, mohon maaf, rata-rata mereka tidak orang yang baca kitab banyak atau berintelektual tinggi. Enggak. Sekali-sekali coba dibawa dari cara pandang yang berbeda dari kedokteran. Itu, Bu. Atau orang gizi dibawa. Biar kita tahu tasawuf itu dia tak sekedar zikir saja, tapi ada nalar berpikir yang bisa diterima oleh orang berpikir dengan logis. Gitu. Sudah itu tadi ada pertanyaan tentang hati dan kolbu. Saya rasa nanti sebaiknya ketika kajian Kiai Wafi, karena akan dibahas beliau tentang nafsu, tentang kolbu, tentang fuad, itu lebih mendalam. Sehingga saya mohon maaf tidak menjawab sekarang, Pak. Tapi secara bahasa orang kita mengartikan kolbu itu hati. Hati bahasa Indonesia, kolbu bahasa Arab. Tapi saya tidak menjawab lebih jauh, nanti biar Kiai Wafi yang menjelaskan. Karena setahu saya beliau biasanya mengupas itu, bahkan dalam berbagai bahasa beliau akan kupas apa maksud kolbu, maksud hati itu. Sudah itu tentang berzikir habis sholat, saya lebih suka zikirnya sir dibanding jahar. Sebenarnya keduanya sama-sama boleh. Yang jadi masalah itu bukan sir dan jaharnya. Yang masalah itu bila yang jahar dianggap sesat, yang jahar dianggap bid'ah, yang jahar dianggap salah. Sebenarnya yang mau zikir jahar silakan, yang sir silakan, tapi tidak menganggap bahwa hanya sir atau hanya jahar. Kalau sir jahar salah, kalau jahar yang sir salah. Enggak, masalahnya di situ. Sehingga yang mau sir silakan, yang mau jahar silakan, yang merasa manfaat sir silakan, yang merasa manfaat jahar silakan. Karena setiap orang ini beda-beda. Ada yang dia berzikir dengan sir lebih baik, ada yang berzikir dengan jahar dengan lebih baik. Gitu, Pak. Poinnya di situ. Yang masalahnya itu mengharuskan hanya satu model, dan selain model itu dia salah. Itu yang bermasalah. Ya. Cukup, Pak, ya. Sudah itu yang ketiga tadi saya sudah jawab sekilas, Bu, bahwa kalau ada perempuan bersuluk, keluarga dan anak tinggal, itu yang masalah bukan suluknya, tapi perilaku orangnya. Maka suluk itu mesti dengan bimbingan guru. Termasuk dalam kalau jamaah tabligh misalnya, itu ada syekhnya, ada ustadznya yang mentashkil. Kalau tidak ikut arahan, biasanya di situ timbul problem. Tasawuf juga begitu. Maka kalau ada yang salah, kalau ada yang menyimpang, kalau ada orang salah orientasi, kan sebagian tasawuf itu menganggapnya keramat-keramat, kan? Tasawuf itu bukan keramat. Keramat itu bonus atau hadiah bagi orang-orang yang berkecimpung dengan tasawuf. Sehingga kalau ada orang sudah berpanjang-panjang bertasawuf, tidak ada keramat, bukan berarti dia gagal dalam bertasawuf. Karena keramat itu, Bapak Ibu, bisa berjalan di atas air, bisa malam ini sampai juga di Makkah, atau saat ini berada di sini sebentar lagi sampai di Ka'bah. Itu semuanya adalah bonus dari Allah, bukan tujuan orang tasawuf. Tujuan orang tasawuf itu bagaimana mendekat kepada Allah sehingga dia diridhoi oleh Allah, sehingga setiap yang dia buat sesuai dengan yang Allah mau. Tasawuf itu begitu. Sehingga kalau ada orang kebal atau ada orang kalau kena pisau tidak luka, bukan itu tujuan tasawuf. Maka kalau ada orang seperti itu, hati-hati, salah orientasi. Maka
saya juga tanya ke Tuan Guru Zikmal itu, kata beliau, orang tasawuf itu sering ibarat orang sini ke Rohol. Rohol tadi Bu ya, Rambasamo. Dari sini pergi ke Rambasamo. Di perjalanan sampai di di Bangkinang ada yang menggiurkan. Sibuk dengan menggiurkan. Lanjut lagi sampai nanti di Kabun ada lagi menggiurkan. Lanjut lagi sampai di Tandun ada lagi menggiurkan. Dia sibuk dengan itu semua. Akhirnya tidak sampai ke Rambasamo. Tasawuf itu jangan sampai kita disibukkan dengan berbagai pernak-pernik yang ada di perjalanan lalu lupa tujuan perjalanan. Tujuan yang perlu kita fokuskan, tujuan kita Allah, bukan semua hal yang diberi di tengah jalan oleh Allah. Jadi maksud saya, tujuan kita itu Allah. Maka jangan sibuk dengan keramat, jangan sibuk dengan berbagai apa saja posisi, sebutan atau hal apa saja yang dia sifatnya di perjalanan saja. Tapi sibuklah dengan tujuan perjalanan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sudah itu, yang terakhir, kadang kita minta ke guru ya. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, ini ada hadis kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis. Ikutlah sunnahku, ikutlah sunnah khulafa'ur rasyidun, dan peganglah sunnah mereka itu seperti menggigit dengan gigi kalian dengan gigitan yang kuat. Pertanyaan saya, sunnah itu bisa digigit atau tidak? Tidak. Tapi Nabi menggunakan bahasa itu. Apa yang ingin saya maksudkan? Kita banyak bahasa-bahasa yang kita gunakan itu bukan bahasa tersurat yang kita maksudkan, tapi yang tersirat yang kita maksudkan. Paham? Saya tanya, semalam kan hujan nih, betul? Kalau ditanya, Bu, kayaknya bunga ibu tumbuhnya bagus, kira-kira jawaban ibu apa? Karena hujan. Bu, semalam kayaknya sakit, tapi sekarang fit, bagus saya tengok badan. Kenapa? Oh, obatnya kasih dokter kemarin cocok Ustaz. Betul? Sering kita ngomong gitu. Padahal bukan obat yang menyembuhkan kita, bukan hujan yang menumbuhkan tanaman kita. Betul? Allah. Maka muslim ini, setiap dia sebelum kita memahami dia, pahami dia sebagai muslim. Kalau muslim, akidahnya adalah akidah yakin Allah pemberi, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengasihi segala-galanya. Sehingga ketika dia menyebut minta ke guru kah, atau menyebut berbagai frasa, berbagai bahasa, dia tidak sedang meminta kepada yang dimaksudkan dengan tersurat, tapi dia meminta kepada Tuhan dari guru yang dia maksudkan. Makanya kalau Bapak Ibu ada salawat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sudah itu apa lagi? Tanfariju bihil kurab. Katanya salawat kepada Nabi Muhammad melapangkan semua yang sempit. Betul? Jadi seakan kalau orang dengan tersurat atau letterless mengatakan bahwa yang melapangkan yang sempit itu Nabi Muhammad, bukan Tuhannya Nabi Muhammad. Sehingga menganggap orang mengamalkan selawat itu syirik, padahal tidak. Nabi sudah mengajarkan cara bahasa yang digunakan Nabi. Sunnah itu nggak ada yang digigit, Bu. Ada orang gigit sunnah? Gimana cara gigit sunnah? Nabi tidak sedang mengatakan gigit sunnah dengan gigi, tapi Nabi ingin mengatakan pegang erat sunnah itu oleh kalian. Begitu juga ketika dikatakan melepaskan semua ujian, semua yang berat, maksudnya Allah Tuhan Muhammad itu yang memberikan segala kelapangan dengan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya makna hakiki, ada makna majazi. Nanti makna majazi itu ada isti'arah, ada tashbih, ada kinayah dan seterusnya. Nah, usah kita kaji. Poniang mereka. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita kaji. Minimal itu sedikit pengantar. Semoga sedikit yang diberikan bisa untuk pelipur lara, bukan menjawab, pelipur lara saja. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada guru kita Kiai Wafiuddin, insyaallah. Terima kasih. Saya cukupkan? Ditutup teman? Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Mohon maaf Ustaz. Nanti kalau ada yang bisa diluruskan Ustaz. Karena Ustaz kan setelah ini kan bisa meluruskan.
Jadi kalau ada yang salah mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali poin-poin dari pertanyaan-pertanyaan banyak sudah yang terjawab.